Ada sebuah keresahan yang aku alami beberapa bulan yang lalu. Hal yang gak bisa dihindarkan dari hidup, apa yang terjadi di depannya gitu kan. Tapi sebelumnya kita bisa berencana dari hal apa yang telah terjadi. Kejadiannya di pinggir jalan, mau nyebrang jalan. Aku jalan sendirian hingga menuju jalan yang ingin aku seberangi. Sembari aku nungguin jalan kosong, aku lihat kiri kanan. Nah, di kananku ada opung-opung yang lagi mau nyebrang juga. Satu arah dong. Auto ya udah aku tanya, mau nyebrang nek? Iya jawabnya. Sepersekian detik, aku nggak ngira ada kejadian apa di seberang sana. Yang aku tahu saat itu bahwa opung itu nyebrang. Aku bawa opung itu di sisi kanan aku. Bicara niat dulu di awal pasti opung itu ngira aku ya baik gitu kan, mau nyebrangin dia jalan. Dan jalan itu kan ada dua sisi jalur yang di dekat kita sudah sepi, tapi di jalur satu lagi tidak. Apa yang terjadi? Nah, opung itu ditabrak sama mobil. Oh, kok opung itu aja? Kan opung itu di sebelah kanan aku, karena di satu sisi lagi jalan itu kendaraan datang duluan dari sisi kiri aku. Yang logikanya kan mikir kayak, padahal aku duluan dong yang ketabrak gitu. Aku gimana? Aku ditabrak nggak? Ya aku nggak ditabrak karena aku selangkah lebih maju daripada opung itu. Nyaris sedikit saja gitu. Kan jarak aku sama opung itu deketan. Aku bawa dia nyebrang jalan. Otomatis kita ya deket-deketan dong gitu kan. Apakah opung itu pikir aku mencelakai dia? Yang pasti aku nggak tahu gitu. Ya opung itu terguling di tengah jalan dan aku tiba-tiba melepaskan tanganku dan seketika jongkok nangis karena panik. Aku sama sekali gak niatan mencelakai opung itu. Kerumunan massa mulai datang dong. Makin panik aku nangis, tapi aku ke tepi, gak ikut di kerumunan itu. Orang-orang marah sama kakak yang nabrak dengan kata kasar keluar dari seorang bapak-bapak untuk menyuruh tanggung jawab. Opung itu pun menjerit-jerit, kakiku gitu. Sambil berulang kali dia bilang kayak gitu. Dan aku merasa bersalah. Iya, merasa bersalah gitu. Apakah karena aku yang bawa opung itu nyebrang makanya dia ketabrak? Aku gak tahu. Dan ada abang-abang nyamperin aku. Kemungkinan dia lihat kronologis yang terjadi. Dia bilang, "Dek, kamu gak salah, kamu gak apa-apa. Sekarang mending kamu pergi, gak usah ikut campur." Dan aku pun diantarkan sama entah temannya atau orang sekitar yang lihat insiden itu, disuruh naik. Ya udah deh, ayo diantarin ke pinggir jalan sana katanya gitu kan. Aku pun diantar sampai lampu merah untuk menuju perjalananku yang aku memang tujuannya emang mau ada aku tuju gitu. Dan gak mungkin abang itu mau nganterin aku sampai ke tujuanku ya. Dari kisah itu aku merasa bersalah dan aku gak sempat minta maaf sama opung itu. Dan gimana aku mau nembus kesalahan itu? Dan apakah itu memang salahku? Dan karena kayak gitu, apakah aku trauma gak ingin nyebrangin orang jalan lagi gitu? Dan di bulan yang sama tapi di hari yang berbeda, kejadian lagi. Aku turun dari angkot, aku juga mau nyebrang. Ada ibu-ibu yang mungkin ya udah paruh baya di sebelah aku. Aku nggak mencoba untuk mendekatinya gitu karena aku lihat kayak pas di sisi kanan aku juga gitu kan. Kayak aku mikir aku nggak mau gitu kan nyebrangin. Padahal niatan baik tapi udah mikir di situ kan. Seketika ya udah nyebrang bareng tapi duluan ibu-ibu itu jalan kan. Nah tahu apa yang terjadi? Sendalnya ketinggalan, tapak sepatunya ketinggalan di pinggir jalan. Wah, tengah kacau gitu kan. Aku udah jalan ya sambil ngambilin tuh alas sepatunya ibu-ibu itu gitu kan. Aku nggak mau ibu itu balik lagi ke ke tengah jalan dan ketabrak lagi dong gara-gara itu. Sementara jalan masih rame sore-sore gitu kan. Ya udah aku ambilin dan kayak
ini sebuah pelajaran bukan sih gitu. Berarti aku dibuat kayak lo nggak perlu trauma sama apa yang udah pernah terjadi gitu. Tetaplah jadi baik, yang walaupun dunia nggak pernah baik sama lo nggak apa-apa, tapi apakah dunia emang nggak pernah baik sama lo? Kan enggak gitu. Ya udah gitu kan, alasan lo mau berbuat baik itu bukan pamrih sama manusia tapi sama Tuhan lo gitu. Dan ada kisah yang sama cerita ini gitu. Nah gue pikir kan gue nggak berniat mau mencelakai seorang ya dalam hidup gue gitu. Gue pengen nuntut dia aja ke seberang jalan, gue pengen bawa dia aja nih ke tujuan yang dia pengen gitu, tanpa gue mencampurin nanya dia mau kemana apa segala macam. Intinya dia udah pengen nyebrangnya karena satu tujuan, gue seberangin gitu kan. Dan apa yang terjadi ya gue nggak mikir itu akan terjadi hal itu gitu.